Halo play, balik lagi bersama gua Abi Kun di segmen terbaru, yaitu Abi News, yang dimana gua akan memberikan informasi update perihal J-pop culture. Ini adalah segmen terbaru dan gua ngambil video ini di jam 3 pagi dengan periode tanggal 12 sampai 18 Mei 2025. Oke, play, langsung masuk aja ke newsnya. Untuk news yang pertama, gua kasih kabar gembira kepada lu semua play, yang dimana akan ada project dari 10 anniversary Shonen Jump Plus, yang dimana projectnya itu one shot manga yang akan dijadikan anime. Nggak nanggung-nanggung play, yang dijadikan studionya itu adalah Wit Studio. Terus ada Contrail. Terus ada Production IG yang mereka tuh bikin studio baru dari ketiga ini ya, yang namanya Joen, Joen, yang dimana project ini itu membuat one shot manga pilihan akan dijadikan anime oleh ketiga studio ini. Lu bayangin, 3 studio gede jadi satu bikin one shot, ya kan jadi apa itu, pecah men. Dan kalau misalkan lu nggak tahu one shot itu apa, gua akan kasih referensi sedikit ya. Mulai dari The Monster dari karyanya Eiichiro Oda, yaitu Oda Sensei, yang dimana menkisahkan Ryuma si pembunuh naga. Terus ada Look Back dari Tatsuki Fujimoto. Gua agak susah ngafalin nama-nama autor ya, yang autornya Chainsaw Man. Kalau misalkan ini udah ada kok kemarin tuh di bioskop tayang di bioskop. Tapi kalau untuk yang si Monster ini tuh di satu episode cuma 30 menit ya, untuk memperkenalkan Ryuma. Terus kenapa sih yang dipilih itu one shot dari project ini? Nah, katanya bahwa untuk petinggi semua itu para mangaka one shot itu adalah mangaka ataupun menginspirasikan semua karyanya itu ataupun semua inspirasinya itu kepada one shotnya. Jadi ada kemungkinan di antara mangaka yang memberikan ataupun mengirimkan one shot manganya itu ada Diamond yang bisa terpilih menjadi salah satu kandidat proyek dari one shot manga to be anime cuy. Parah play, kalau misalkan jadi keren banget sih dengan studio yang dipakai. Terus juga untuk listnya itu siapa aja, ini masih dirahasiakan karena list daftar one shot manga yang akan dianimkan itu masih rahasia dan akan dipublish nanti pas pada saat 10 tahun anniversary Shonen Jump Plus. And congratulations untuk Shonen Jump Plus karena sudah eksis selama 10 tahun dan memberikan kita itu karya-karya yang luar biasa. Dan dia mengklaim kalau dia itu sudah membuat 2000 lebih karya dari one shot ke anime, sorry. Di next. Untuk berita yang kedua itu ada dari update trailer terbaru dari Kishimin. Apa itu Kishimin? Itu adalah serial misteri yang digarap oleh Honobu Yonezawa-san, salah satu penulis kesukaan gua, yang dimana salah satu karyanya itu adalah Youka. Dan yang kali ini akan rilis Winter Limited Edition Bonbon Coklat Incident, yang dimana gua kasih tahu premisnya kepada lu semua play. Di sini ada 2 karakter yang udah pisah, kan pacaran terus pisah terus punya pacar masing-masing. Dan di sini ada salah satu karakter yang dia itu masuk klub koran sekolah, yang dimana dia itu mengusut sebuah insiden kebakaran di kota. Nah, ini asumsi gue ya. Dengan adanya si karakter ini itu ada kemungkinan si pelaku utamanya ini terasa terancam akan identitasnya terungkap dan dia nggak mau dong. Nah, akhirnya ini asumsi gue lagi ya. Jadi terjadilah insiden ini yang dimana ada kecelakaan tabrak lari play.
udah bisa kalian simak trailernya di YouTube. Oke. Terus ini adalah lanjutan dari Koshimin yang berjudul Autumn Limited Edition Chestnut Kinton Incident. Jadi dari autumn ke winter play. Terus juga ini kalau misalkan tidak ada halangan akan rilis di 24 Desember 2025. Jadi pas banget play dengan nama judulnya di winter. Oke, play. Untuk news selanjutnya ada kabar gembira bagi para pecinta sepatu dan para wibu. Dimana ada sebuah kerjasama antara Converse All Star dengan Naruto. Yang dimana di sini All Star ataupun Converse itu memberikan desain dari Naruto. Ada beberapa karakter yang difokuskan untuk menjadi desain dari kolaborasi ini, play. Nah, ada mulai dari Gaara, terus ada Rock Lee, karakter kesukaan gua Itachi, terus ada Minato. Yang jelas ada Naruto, Kakashi, Sasuke, dan Sakura sih. Gua gak mau ngomong. Dan kalau misalkan lu mau order, ini akan rilis tanggal 22 Mei 2025. Jadi catat tanggalnya, lu masuk aja ke website resminya, langsung order. Dan siapa tahu ini akan menjadi salah satu kolektor ya, karena ini bisa dibilang cukup unik dan jarang, ada kemungkinan juga limited edition, play. Nah itu. Next, ini kabar gembira bagi para pecinta Frieren nih, termasuk gua. Karena animenya yang chill banget. Nah, di sini produsen Gashapon terinspirasi untuk membuat Gashapon Frieren. Oke, Gashapon itu apa sih? Nah, kalau misalkan wibu akut mah udah tahu Gashapon itu apa, tapi yang baru, nah ini Gashapon itu ada semacam gacha yang lu bisa beli koin, terus lu puter, terus lu mendapatkan karakter random yang ada di gacha tersebut, play. Nah, kebetulan untuk Gashapon Frieren ini ada 5 karakter yang bisa lu koleksi. Yang pertama udah jelas Frieren, yang kedua Fern, terus yang ketiga ada Stark, yang keempat ada Saint, dan karakter yang kelima lu bisa tebak siapa? Ada Mimik. Mimik. Lu bayangin Mimik jadi karakternya, tapi itu adalah salah satu karakter ikoniknya sih. Kalau misalkan gak ada si Mimik itu gak ada, agak sedikit kurang komedinya. Oke, dan untuk news terakhir itu datang dari studio kebanggaan gua, yaitu Toei, yang dimana dia yang ngeband akun lama gua. Anjir. Oke, gua bikin akun itu selama 11 tahun hilang. Emang salah gua sih karena pakai karyanya dia, tapi dengan ya itu yang membuat gua sedikit bukan trauma ya, tapi anjir gua tiba-tiba anjlok, play. Udahlah gitu ya. Gua bikin segmen ini karena gua ingin terus melebarkan sayap di dunia J-pop culture ya. Oke. Nah, di sini Toei Animation ini sudah mengantongi hak cipta dari Kamen Rider terbaru, play, yaitu bernama Kamen Rider. Gua nggak tahu cara prononnya gitu kan, tapi dia nulisnya ZEZZETZ. Untuk tema masih rahasia, belum ada kabar apapun. Toei hanya menginformasikan kalau mereka sudah mengantongi lisensinya sejak 19 Maret kemarin. Mudah-mudahan untuk season ini itu memiliki dobrakan ataupun inovasi baru ya, karena sejauh ini bukannya jelek, tapi Kamen Rider Reiwa seperti template, play, cuma temanya saja yang berbeda. Dan di next segmen itu ada 10 anime spring yang bisa lu nikmati. Gua nggak akan sebut satu-satu, lu bisa lihat sendiri gambarnya. Terus kalau misalkan lu cocok, siapa tahu itu anime kesukaan kalian ya, play ya. Dan gua akan informasikan secara bertahap karena nggak bisa diaplikasikan dalam satu video ini, play, karena banyak banget. Jadi per minggunya 10 atau bisa lebih ya. Oke, inilah daftar anime yang bisa lu tonton di Spring 2025.
Oke play, masuk ke segmen terakhir, ke list 10 top chart musik soundtrack anime populer April week keempat 2025. Dari urutan ke-10 ada Leon Shinhama dengan judul Fun 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 atau Kiss of Fire dari tie-up-nya Detective Conan. Yang ke-9 ada Idol Master Million Movement of Stardom Road 9. Oke, untuk aplikasi game The Idol Master Million Live Theater Days. Yang ke-8 ada Mi-ai dengan judul Muse, tie-up-nya untuk iklan Samsung Galaxy S25 Ultra. Yang ke-7 ada Komi Kanata dengan judul What a Beautiful Day. Ini tie-up untuk anime Love Live Nijigashiki High School Idol Club. Makin kesini anime judulnya makin panjang ya play ya. Masuk ke chart yang ke-6 ada Dream Type dengan judul High Vision. Ini untuk theme songnya game Virtua Girls Rules End. Masuk ke-5 ada Maiko dengan judul Autumn. Untuk judul anime Bang Dream F Mujika. Untuk urutan keempat ada Okuri Onishi dengan judul Ini Mini Manimo. Dengan untuk judul anime I've been killing slimes for 300 years and knowingly become the next level. Makin susah aja. Masuk ke top 3 play. Ini ada Aiko dengan Cinema atau Kapsul untuk drama ensemble. Masuk ke runner up di minggu ini ada Super Toki Meki Promotion Department dengan judul The World's Greatest Idol atau Secret Gua agak sedikit sus ya. Ini untuk anime Himisu no Aipri Ring Hand. Masuk ke puncak top chart minggu ini ada Mi dengan judul As God Says. Ini untuk anime Amagami Sanchi no Enmusubi. Oke play, itu adalah news untuk minggu ini. Gimana? Gua udah pilih yang mood gua itu oke. Play, jangan lupa untuk komen dan kita diskusi di bawah ya, apa aja yang mungkin gua miss. Dan jangan lupa untuk subscribe juga play, karena gua ingin terus memberikan update informasi tentang J-pop culture kepada kalian semua dan meracuni kalian sehingga kalian menjadi seorang otaku. Oke play, sekali terima kasih and see you di next video. Dadah play.